كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Pada malam ini kita akan memperbincangkan beberapa ayat Al-Quran yang ada sangkut pautnya dengan tugas seorang yang amar ma'ruf nahi munkar, tugas seorang dai mubaligh dan tanggung jawabnya, supaya kita sama-sama mengerti bahwa segala-galanya di dunia ini berjalan di bawah kekuasaan dan kekuatan Allah, dan kadang-kadang tidak bisa ditafsirkan. Di dunia ini ada kebenaran, ada kesesatan. Tiap-tiap kebenaran ada penganjurnya, dan tiap-tiap kesesatan ada penganjurnya. Dua-duanya ini saling berlawanan. Yang mengatur perlawanan itu adalah Allah semata. Saudara tidak bisa mengatakan kenapa di dunia ini ada kesesatan, kenapa ada kezaliman, kenapa ada orang jahili manusia. Tidak bisa ya. Sebab ini berjalan dengan kehendak Allah yang penuh dengan hikmah, yang penuh dengan rahmah, dan seterusnya. Sampai ada orang bertanya, mengapa Allah mengadakan setan ini? Kenapa Allah menciptakan setan? Perlunya apa? Seumpamanya tidak ada setan, kan kita ini tenang, ayem, hidup, tidak ada godaan, tidak ada gangguan. Jawabnya mudah sekali, bahwa setan itu justru ujian kita di dunia. Itu kita lolos apa tidak lolos, disinilah soalnya. Setan merayu kita, memasukkan kita ke jahanam. Kita ikuti dia apa ikuti nabi-nabi yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan juga olehnya untuk menarik kita ke jalan yang baik. Jadi tergantung pada kita diberi seni kehendak untuk memutuskan mengikuti yang mana. Ini dia arenanya, ini gelanggangnya, atau dengan bahasa yang populer, ini podiumnya. Manusia memainkan sandiwara ini, Allah yang menentukan. Para nabi sendiri tidak memiliki kekuatan untuk memberi hidayah kepada orang. Jadi nabi-nabi sendiri, termasuk Nabi Muhammad SAW, tidak diberi oleh Allah suatu kekuasaan untuk menghidayatkan orang. Dia cuma diberi tugas tabligh. Dan tugas itu yang kita ambil over. Tugas itu yang tiap kepala mengikuti dia dan bisa mengucapkan sholawat dan salam kepadanya. Itu kepala berkewajiban mengikuti jejak beliau, menyampaikan apa yang benar, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kejahatan. Syaitan pun juga tidak memiliki kekuasaan untuk menyesatkan orang. Yang menyesatkan Allah, yang memberi hidayah kepada Allah, kepada kita adalah Allah. Allah berfirman dalam kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, wa sadaqallahul azim, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau ya Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk kepada manusia yang kamu sukai supaya dia menjadi hidayah. Namun Allah jualah yang memberi petunjuk kepadanya. Jadi yang memberikan hidayah bagi seseorang maupun kesesatan kepada seseorang hanya Allah sendirilah. Jadi bagaimana caranya? Pertama, Allah membukakan di hati manusia yang mau disesatkan atau mau hidayatkan ini suatu kecondongan tertarik kepada segala yang baik. Dan ini juga melihat wadahnya.
Ada orang memang dia minta kepada Allah supaya dia dapat hidayah. Senang duduk majelis-majelis pengajian, suka membaca Al-Quran, suka mendengar hadis-hadis Nabi, suka mendengar riwayat orang-orang yang saleh dan para aulia dan ulama, orang-orang yang berkeinginan baik, yang hatinya suka menjalankan perintah, menerima ayat Allah dengan sepenuh hatinya, maka pintu pilihan kepada kebaikan dibukakan oleh Allah di dalam hatinya. Maka dia memilih kebaikan. Dan jadilah orang ini hidayah. Dan sebaliknya, orang yang kelihatan sama sekali tidak ada kecondongan ke arah kebaikan, memang dari aslinya dia tidak suka ke situ, maka biasanya pintu atau jalan untuk memilih kejahatan itulah yang dibukakan oleh Allah di dalam hatinya. Apalagi kalau kita umpamanya siang malam berdoa kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan kita jalan petunjuk kepada yang baik itu. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, betapapun anda ya Muhammad berkeinginan agar mereka memilih jalan hidayah, namun Allah tidak akan memberi petunjuk kepada yang sudah akan disesatkan. Allah tidak akan merubah putusannya. Jadi ini orang kebenaran mau dimaukan oleh Nabi Muhammad atau oleh kita, pewarisnya ini, pewaris agamanya ini. Diberi maksud kita supaya orang ini betul-betul menjalani perintah Allah dan taat. Maksud kita. Tetapi Allah sudah memastikan dia sesat. Allah tidak akan merubah putusannya untuk keinginan kita, sama sekali tidak. Ini ayat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa sadaqallahu al-azim in tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudhill wa ma lahum min nasirin. Jadi kalau kau bagaimana kau punya keinginan, kamu punya perhatian dan entusias supaya orang ini mendapat petunjuk, sebagaimana pernah Nabi SAW menghadapi Al-Walid, fulan dari benggol-benggolan Quraisy, dengan penuh hati yang ikhlas, supaya dia ini mau tertarik kepada jalan yang benar. Namun Allah mengatakan, la entahris ala hudahum, fa innallaha la yahdi man yudhill. Iblis juga mengakui bahwa saya ini tidak punya daya apa-apa, saya tidak bisa menyesatkan orang. Tetapi saya ajak, dia nerima. Salah sendiri. Dalam ayat digambarkan, وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. Iblis berkata hari kiamat, saya tidak ada sesuatu kekuatan apa-apa untuk menyesatkan kamu. Namun aku coba awe-awe ngajak kamu kepada kejahatan, kamu ikut. Selamat, jangan nyalahkan aku, salahkan dirimu. Fala talumuni walumu anfusakum. Ma'asyiral muslimin, begitulah kira-kira adegan-adegan antara si muballigh yang kepingin menganjurkan memperbaiki keadaan dengan orang yang mau merusak. Begitu adegan. Jadi muballigh mau meneruskan seruan para nabi. Dan muballigh ini bukan satu dua orang. Bukan hanya seperti orang yang bicara di hadapan saudara sekarang ini. Tetapi tiap kita ini muballigh. Sekuat tenaga kita. Kalau anda hafal satu ayat, ayat itu tabligkan. Kalau anda hafal satu hadis, hadis itu tabligkan. Lah kepada siapa? Cari orang. Kalau tidak ketemu orang, kepada keluarga saudara di rumah. Yang belum beristri, kepada kakaknya, kepada adiknya, kepada ibunya. Yang sudah beristri, kepada istrinya. Yang sudah beranak, kepada anaknya. Sebab nututi keadaan banjir longsornya kejahatan seperti sekarang
Tidak bisa ketutupan kalau 1-2 orang saja. Ini mesti massal dan frontal. Baru bisa diharapkan ada suasana berubah. Sebab melihat jalannya kejahatan dan arus maksiat, arus lupa kepada Allah, putusnya hubungan antara kabelnya manusia dengan gerdunya Allah, sudah tidak bisa saudara ikut sambung lagi kalau tidak semua secara gotong royong bertanggung jawab. Inilah rahasia mengapa Nabi Muhammad SAW bersabda, kullukum ra' wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyatihi. Tiap orang bertanggung jawab. Jadi tiap orang ini diharuskan oleh Rasulullah SAW menyampaikan satu ayat. Kalau saudara tahu bahwa dusta itu dikutuk oleh Allah, wa la'natullahi 'alal kadhibin. Lalu saudara melihat seorang teman dusta, ini larangannya Allah Ta'ala ini dusta. Wa la'natullahi 'alal kadhibin. Tolong jangan dusta. Rezeki tidak bisa dicari dengan dusta. Meskipun tidak dusta, kalau sudah rezeki datang, itu saudara sudah tabligh. Saudara-saudara, dan atas dasar itu, kalau sudah kita ketahui bahwa ini masalah sudah akan berjalan terus selama ini bumi berjalan dan selama matahari terbit daripada timur, maka masalah ini akan terus berlawanan antara hak dengan batil. Karena itu para muballigh dan setiap kita yang menganjurkan kepada kebaikan tidak boleh memikirkan apakah orang ini akan menerima isi tabligh saya atau menolak. Ini keliru. Menurut ajaran Nabi Muhammad SAW dan ajaran Allah kepada Nabi Muhammad SAW, seorang muballigh tidak boleh memikirkan, wah, kenapa saya punya tabligh tidak ada orang amalkan? Kenapa saya punya kata-kata tidak diterima? Ini bukan tugas saudara. Ini nanti Allah yang akan menjalankan. Jadi apakah orang akan menerima tablighnya, tegurannya, atau menolak? Dia harus mempunyai pendirian tegas dalam hatinya bahwa sikap menerima dari manusia yang saya tabligh atau menolaknya orang itu hanya daripada Allah. Dia dan saya, saudara, tidak boleh memikirkan kecuali pada cara tabligh. Benarnya hadis-hadis, sahihnya hadis-hadis yang saudara bawa, tanggung jawabnya terhadap agama dan kebenaran yang ia yakini. Jadi kalau saya tegur saudara jangan masuk bioskop, itu saya yakin-yakinnya bahwa gedong itu akan menyesatkan, akan menjadi alat penyesatan atau alat pembaratan saudara, menjadi barat. Juga TV. Ini saya yakin. Ini tanggung jawab saya. Masalah saudara tidak mengindahkan bukan soal saya. Saya pasrahkan kepada Allah. Juga saudara kepada yang saudara tablighkan. Kalau saudara kurang kuat, kita bisa diskusi. Tidak menjadi soal. Tapi kalau saudara tidak mau mengamalkan, saya mesti angkat tangan. La ikraha. Dan begitu seterusnya. Ada orang kemudian ia tidak boleh putus asa. Seorang muballigh tidak boleh putus asa. Bagaimanapun orang menerima atau menolak. Yang penting pahalanya muballigh ini sudah tersimpan di sisi Allah. Pokok celengan saudara sudah tersimpan di sisi Allah. Jadi saudara sudah tidak boleh putus asa lagi. Ada orang muballigh yang mengira bahwa tugasnya tidak akan selesai sebelum orang menjalankan atau mengamalkan yang ia anjurkan. Ini keliru. Itu adalah satu kekeliruan yang bisa menjurus kepada berhenti